Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indah Math Channel. Channel ini merupakan channel untuk pembelajaran matematika. Bagi yang baru bergabung, ditunggu subscribe-nya dan juga like-nya. Kalian juga bisa komen dan juga share video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Di video kali ini saya akan membahas tentang matriks, khususnya pengenalan tentang matriks ya. Nah, adapun apa saja yang akan kita pelajari di video kali ini? Yang pertama tentang definisi atau pengertian dari matriks, kemudian ordo dari matriks, kemudian jenis-jenis matriks, kemudian transpos matriks dan kesamaan matriks. Nah, ini ya yang akan kita bahas di video kali ini. Ya, apa itu definisi dari matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut baris dan atau kolom dalam suatu jajaran yang berbentuk persegi panjang atau persegi ya. Mungkin belum tergambar, tapi ini kita akan berikan contoh supaya tergambar ya bagaimana bentuk dari matriks. Nah, seperti ini contoh dari matriks ya, di mana dia merupakan kumpulan bilangan, ada 17, 35, 15, 23, 8, dan 12 misalkan ya. Kemudian dia disusun menurut baris dan atau kolom ya. Bisa saja baris saja, bisa saja kolom saja, atau bisa baris dan kolom ya, seperti ini. Nah, kita lihat di sini untuk 17 dan 35 ini merupakan baris ya, jadi dia adalah baris. Barisnya berarti ada 3 ya, yaitu 1735 baris pertama, kemudian baris kedua adalah 1523, dan baris ketiganya 8 dan 12. Oke ya, itu yang namanya baris, jadi yang horizontal. Kemudian yang ini yang 17, 15 dan 8 ini disebut dengan kolom. Jadi ada berapa kolom di sini? Ada 2 kolom ya, yaitu 17, 15, 8 sebagai kolom pertama, kemudian kolom keduanya adalah 35, 23 dan 12. Nah, adapun untuk 17, 35, 15, 23, 8 dan 12 ini disebut dengan unsur dari matriks atau elemen dari matriks, atau bisa juga disebut anggota dari matriks ya. Kalau misalkan kita disuruh menentukan unsur dari baris pertama kolom pertama, berarti 17 ini berada di baris pertama kolom pertama ya. Kemudian untuk baris untuk anggota atau elemen unsur dari matriks, misalkan untuk baris kedua kolom ke 1 misalkan ya, barisnya kedua kolomnya ke 1, baris kedua ini baris 1, 2 kolomnya 1 nih, jadi 15. Ini nanti ya akan kita belajarin lebih lanjut tentang unsur atau elemen dari anggota matriks. Untuk sementara pengenalan dari matriks seperti ini dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut baris ya dan atau kolom berbentuk persegi panjang atau persegi ya, dimana ini adalah baris ya, ada 3 baris, 1, 2, 3, kemudian ada 2 kolom ya, yaitu 1 dan 2. Oke, berikutnya tentang ordo dari matriks ya. Apa yang dimaksud dengan ordo? Ordo itu adalah ukuran dari matriks ya. Yang menentukan ukurannya itu ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jadi kalau misalkan ada suatu matriks A memiliki baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N, maka ordo atau ukuran dari matriks A itu adalah M kali N ya. Jadi banyaknya baris kali banyaknya kolom. Nah, misalkan di sini sebagai contoh ya, ada suatu matriks A, posisinya seperti ini ya bentuknya. Berarti di sini terdiri dari berapa baris? 1, 2 ya, 2 baris. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Karena banyaknya baris ada 2 dan banyaknya kolom ada 3, maka ordo dari matriks itu adalah 2 kali 3 ya, baris, banyaknya baris kali banyaknya kolom ya. Bisa difahami ya. Kita coba lagi, misalkan
contoh yang lainnya ya. Wah, ini ya keterangannya. Jadi ordo matriks A adalah 2 kali 3, artinya banyaknya baris 2, banyaknya kolom ada 3. Nah, misalkan untuk matriks B. Matriks B seperti ini, banyaknya baris ada berapa? 1, 2 ya. Banyaknya kolom 1, 2. Maka ordo dari matriks B adalah 2 kali 2. Artinya banyaknya baris adalah 2 dan banyaknya kolom adalah 2 ya. Kemudian matriks C. Matriks C di sini 2 min 3 1. Berapa banyaknya baris? 1 2 3. Berapa banyaknya kolom? 1 ya. Jadi ordo dari matriks itu adalah 3 kali 1. Artinya banyaknya baris adalah 3 dan banyaknya kolom adalah 1 ya. Bisa difahami ya tentang ordo matriks atau ukuran matriks, yaitu banyaknya baris kali banyaknya kolom. Selanjutnya tentang jenis-jenis dari matriks ya. Apa saja jenisnya? Yang pertama ada yang disebut dengan matriks kolom. Apa itu matriks kolom? Matriks kolom merupakan matriks yang hanya mempunyai 1 kolom sehingga ordonya m kali 1 ya. Sebagai contoh, misalkan di sini ada matriks A. Nah, ini hanya terdiri dari 1 kolom. Barisnya ada berapa nih? 1 2 3 4. Maka ordo dari matriks tersebut adalah 4 kali 1 ya. Banyaknya kolom ada 1 ya. Contoh yang lain misalkan matriks B, ini juga banyaknya kolom 1, banyaknya baris 2, sehingga ordo dari matriks B adalah 2 kali 1 ya. Berikutnya adalah matriks baris. Kalau matriks kolom terdiri dari 1 kolom saja, maka matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai 1 baris saja, sehingga ukurannya atau ordonya adalah 1 kali n ya. Sebagai contoh misalkan untuk matriks C, nah di sini hanya ada 1 baris ya, 2 min 10 0 ini 1 baris, kemudian terdiri dari 3 kolom ya, 1 2 3, maka ordo dari matriks C adalah 1 kali 3. Contoh berikutnya untuk matriks D. Nah, ini juga terdiri dari 1 baris saja, kemudian banyaknya kolom 1 2 3 4 5. Sehingga ukuran dari ukuran atau ordo dari matriks D adalah 1 kali 5. Oke ya, berikutnya ada yang dimaksud dengan matriks 0. Nah, matriks 0 itu matriks yang semua anggotanya atau semua unsurnya berupa angka 0 ya. Sebagai contoh misalkan nah ini simbol ya, simbol untuk matriks 0 itu adalah OM kali N. Ini artinya O itu simbol dari matriks 0, kemudian ordonya M kali N ya. Sebagai contoh misalkan, nah ini untuk matriks O yang berukuran 3 kali 3 ya, barisnya ada 3 ya, 3 dan kolomnya juga ada 3, semua anggotanya adalah 0 ya, tidak terkecuali, semuanya 0. Ini untuk matriks yang ukurannya 3 kali 1 ya. Nah, isinya juga 0 semua. Maka ini dimaksud atau disebut dengan matriks 0 ya. Berikutnya setelah matriks 0 ada yang dimaksud dengan matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Nah, matriks persegi merupakan matriks yang memiliki jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, sehingga kalau bentuknya kan seperti persegi gitu ya. Oke ya, kita lihat di sini misalkan matriks A. Nah, jumlah ordo ya, ordonya ukurannya sama ya, baris dan kolomnya. Kita lihat barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Nah, ini disebut matriks persegi karena ukurannya atau ordonya adalah 2 kali 2. Contoh yang lain, misalkan matriks B. Nah, ini ya. Ini banyaknya baris ada 3. Kemudian banyaknya kolom juga 3. Maka ordo dari matriks B adalah 3 kali 3. Nah, itu ya disebut matriks persegi. Kemudian matriks diagonal. Matriks diagonal merupakan matriks yang memiliki semua unsurnya 0, jadi dia bentuknya persegi. Matriks persegi yang memiliki semua unsurnya 0 kecuali unsur pada diagonal utamanya minimal ada 1 angka yang bukan 0 ya. Jadi sama kayak matriks persegi, ukurannya bentuknya persegi ya, tapi semua unsurnya 0 kecuali di diagonal utama. Nah, mana diagonal utamanya? Kita lihat ya, misalkan di sini contoh. Nah, perhatikan
Di sini semuanya 0. Mana diagonal utama? Ini diagonal utamanya. Ya, diagonal utamanya adalah yang bagian nih 2, 0, 5. Nah, ini diagonal utama. Ada salah satu 0 nggak apa-apa, tapi ada yang lain bukan 0. Asal bukan 0 semua, salah satu aja bukan 0 termasuk matriks diagonal. Misalkan ini 2, 0, 0 gitu ya, masih disebut dengan matriks diagonal. Ya, oke. Bisa dipahami ya, ini adalah matriks diagonal. Ini semuanya 0, kecuali diagonal utama ada minimal satu yang bukan 0. Berikutnya adalah matriks skalar. Nah, kalau matriks skalar itu juga termasuk matriks persegi ya, bentuknya persegi yang unsur pada diagonal utamanya berupa bilangan yang sama, di mana bilangan tersebut bukan 0 dan 1. Sedangkan selain diagonal utama bilangannya 0 semua ya. Sebagai contoh, misalkan di sini kita lihat, nah, semuanya 0 kecuali di diagonal utama nih. Di diagonal utamanya angkanya harus sama tapi bukan 1 dan bukan 0. Karena kalau 0 semua nanti masuk matriks 0. Nah, kalau 1 semua, nah nanti masuk matriks apa? Ada di sini ya, jenis yang lain ya. Nah, kita lihat di sini ordo matriks dari matriks A adalah 3 kali 3 ya, karena banyaknya baris 3, banyaknya kolom 3. Nah, ini adalah diagonal utamanya, angkanya sama semua. Oke, ya. Ini contoh yang lain, misalkan matriks B, di sini juga yang lain 0, untuk diagonal utamanya adalah 5. Ya, angkanya sama semua. Ordonya 2 kali 2. Nah, berikutnya adalah matriks identitas. Nah, di sini matriks identitas adalah matriks persegi di mana semua unsur pada diagonal utamanya berupa bilangan 1. Sedangkan selain diagonal utama bilangannya 0 semua. Nah, di sini makanya tadi di matriks skalar itu tidak boleh diagonal utamanya itu 1 atau 0. Karena kalau 0 diagonal utamanya berarti termasuk matriks 0. Nah, kalau 1 ya, bukan bukan yang lain ya, tapi bilangnya 1 disebut matriks identitas. Oke, kita ambil contoh di sini misalkan matriks C. Nah, di sini ya, diagonal utamanya adalah 1 semua. Ordonya adalah 3 kali 3 karena banyaknya baris 3, banyaknya kolom 3, dan di sini diagonal utamanya angkanya 1 semua. Oke ya. Nah, berikutnya adalah transpos matriks. Apa yang dimaksud dengan transpos matriks? Nah, matriks transpos ya, atau transpos matriks gitu ya. Itu matriks yang posisi baris berubah atau dirubah menjadi kolom dan posisi kolom menjadi baris ya, dirubah. Ya, sebagai contoh misalkan ada matriks nih. Ya, matriks A seperti ini ya. 2 0 1 min 3 min 2 7. Kita lihat nih, banyaknya baris tadinya berapa nih? 1 2 3. Banyaknya kolom 1 2. Maka ukuran dari matriks A adalah 3 kali 2 ya. Ordonya adalah 3 kali 2. Nah, kalau ditranspos maka akan berubah posisinya. Nah, kita simbolkan untuk transpos itu A pakai T besar dipangkatkan gini ya. Seperti ini adalah simbol dari A transpos. Kalau matriksnya B ya, matriks B T besar gitu ya di sini. Nah, kita lihat nih, posisi baris tadinya 2 0 itu berubah menjadi kolom. Nah, menjadi kolom di sini 2 0. 1 min 3 nih baris di matriks A, di matriks A transpos berubah jadi kolom. 2 min 7 yang tadinya baris di matriks A, di matriks A transpos berubah menjadi kolom. Yang tadinya kolom di matriks A, 2 1 min 2 menjadi baris di matriks A transpos, yaitu 2 1 min 2. 0 min 37 ini kolom ya, berubah menjadi baris 0 min 37. Sehingga untuk ordonya pun akan kebalikannya. Yang tadinya matriks A ordonya 3 kali 2, maka untuk A transpos ordonya adalah 2 kali 3 ya, 2 kali 3. Nah, ini tadi ya, berubah, yang tadinya baris berubah menjadi kolom. Oke, bisa difahami ya untuk transpos matriks. Berikutnya tentang kesamaan dua buah matriks ya. Dua buah matriks, misalkan jika matriks A ya dan matriks B dikatakan sama jika ordo dari matriks A dan matriks B sama ya. Jadi mempunyai ordo yang sama.
Berikutnya, matriks A dan matriks B dikatakan sama selain mempunyai ordo yang sama adalah syaratnya jika semua anggota atau unsur yang seletak atau yang bersesuaian letaknya juga sama. Sebagai contoh, misalkan di sini matriks A adalah 2, 0, 3 ya, baris pertamanya, kemudian baris keduanya adalah min 1, 4 dan 6. Nah, di sini matriks B-nya 2, 0, 3 untuk baris pertama dan baris keduanya min 1, 4 dan 6. Kita lihat bahwa semua unsur atau anggota yang bersesuaian letaknya di sini 2 ya, ini 2 juga, 0 di sini juga 0, 3, 3, di sini min 1, di sini juga min 1, 4, 4, 6, ini juga 6. Maka bisa dikatakan sama. Kita lihat juga ordonya ya. Ordo dari matriks A berapa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Berarti 2 kali 3. Untuk matriks B ordonya juga 2 kali 3. Karena ordonya sama, kemudian anggota yang bersesuaian juga sama, maka dikatakan bahwa matriks A itu sama dengan matriks B. Ya, kita lihat di penerapan soalnya ya. Contoh, misalkan contoh soal yang pertama. Diketahui matriks A baris pertamanya adalah 2A, baris keduanya min 3, 5, baris ketiganya B7 ya. Kemudian matriks B-nya baris pertamanya adalah X10, baris keduanya min 3 dan Y, dan baris ketiganya 4 dan Z. Jika matriks A sama dengan matriks B, tentukanlah untuk nilai dari 2A plus B dikurangi X ditambah Y, kemudian dikurangi 3Z dan matriks A transpos. Nah, untuk mencari nilai-nilai dari ini atau untuk menentukan nilai ini, maka kita tentukan dulu masing-masing ya dari A, B, X, Y, dan Z-nya ya. Kita lihat bahwa dikatakan bahwa matriks A sama dengan matriks B, maka unsur yang seletak juga sama ya. Kita lihat 2 seletak dengan X, A seletak dengan 10. Kita urut aja ya, cari nilai A dulu. A berarti sama dengan 10. Oke, A-nya 10. Kemudian B seletak atau bersesuaian dengan 4, maka B-nya sama dengan 4. Kemudian X-nya tadi bersesuaian dengan 2 ya, maka X-nya sama dengan 2. Kemudian Y ini seletak dengan 5, maka Y-nya sama dengan 5, dan Z-nya itu seletak atau bersesuaian dengan 7, maka Z-nya sama dengan 7. Lalu kita hitung nilai dari 2A plus B dikurangi X ditambah Y dikurangi 3Z sama dengan, kita langsung substitusi atau masukkan ya, 2A berarti 2 kali 10 ditambah B-nya 4 dikurang X-nya adalah 2, kemudian ditambah Y-nya 5, kemudian dikurangi 3 kali Z-nya adalah 7. Kita hitung saja, 2 kali 10 20, ditambah 4 24, dikurangi 2 22, lalu ditambah 5 27, dikurangi 3 kali 7 adalah 21 ya, berarti 27 dikurangi 21 hasilnya 6 ya, jadi hasilnya 6 nilainya. Kemudian kita transpos ya, A transpos. Kita transpos, kita masukkan dulu untuk A-nya 10, B-nya 4 ya. Jadi yang posisinya tadi baris 2 10 nanti akan berubah menjadi kolom karena kita transpos ya. Kita lihat baris pertama di matriks A adalah 2 10 ya, A-nya 10, maka baris menjadi kolom pertama gitu. Kolom pertama dari matriks A adalah 2 10. Kemudian untuk matriks A itu baris keduanya adalah min 35, berubah menjadi kolom kedua ya, yaitu min 35 pada matriks A transpos. Yang 47, B-nya 4 ya, 47 tadinya baris ketiga berubah menjadi kolom ketiga. Oke, mudah ya. Ini untuk soal yang pertama. Kita lihat untuk contoh soal berikutnya. Di sini diketahui matriks A itu barisnya adalah 2x min y, kemudian 1, baris keduanya min 2 dan x plus 3y. Untuk matriks B-nya baris pertamanya 5 dan 1, baris keduanya min 2 dan 6. Tentukan nilai x dan y jika matriks A sama dengan matriks B. Ya, kalau dikatakan sama, maka yang seletak tadi sama dan ordonya udah sama ya, ini berarti 2 kali 2 ya. Ini juga 2 kali 2. Sekarang tinggal unsur yang seletak. Ini kita lihat nih, 2x min y seletak dengan 5, maka 2x min y sama dengan 5.
Kemudian di min 2 udah sama min 2. Nah, ini X plus 3Y dia seletak dengan 6. Maka X plus 3Y sama dengan 6. Ya, karena kita mau nyari X dan Y, maka yang kita ambil yang mengandung X dan Y saja ya. Untuk 1 udah jelas sama dengan 1. Min 2 sama dengan min 2 udah kita nggak usah perhatikan ya. Nah, bentuk ini kalau kita cari nilai X-nya bisa kita pakai eliminasi ya. Ini merupakan persamaan linear dua variabel. Kita eliminasi saja, misalkan kita hilangkan apa? X ya. Kalau kita mau hilangkan X, maka untuk yang pertama kita kalikan 1 saja supaya tetap 2X. Kemudian yang kedua kita kalikan dengan 2 supaya menjadi 2X, sehingga koefisien dari X-nya sudah sama ya. 2X min Y sama dengan 5. Kalau kita saat kalikan 1, tetap hasilnya ya 2X min Y sama dengan 5. Kemudian untuk X plus 3Y sama dengan 6, kalau kita kalikan 2 menjadi 2X ditambah 6Y sama dengan 12. Sekarang kita eliminasi X, kita hilangkan, maka kita kurangkan ya. Kita kurangkan 2X dikurangi 2X 0 ya. Min 1Y dikurangi 6Y min 7Y. Kemudian 5 dikurang 12 minus 7, sehingga Y-nya min 7 dibagi min 7 yaitu 1. Oke, kalau Y-nya sudah ketemu 1, tinggal kita masukkan saja untuk kepersamaan 1 atau 2, mana saja boleh ya. Kita ambil saja misalkan persamaan pertama, 2X min Y sama dengan 5. Y-nya kita langsung substitusikan ya, jadi nanti 2X dikurangi 1, karena Y-nya sama dengan 1 ya, sama dengan 5. Sehingga 2X sama dengan 5 ditambah 1, min 1-nya ke sini ya. Jadi ditambah 1, maka 2X sama dengan 6. Sehingga X sama dengan 6 dibagi 2, X sama dengan 3. Sehingga nilai X adalah 3 dan Y-nya sama dengan 1. Oke, mudah ya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya tentang matriks yang lebih dalam lagi, kalian bisa saksikan di video selanjutnya, yaitu untuk matriks part 2 ya, atau bagian kedua. Mudah-mudahan bisa difahami, dan jangan lupa kalian agar tidak ketinggalan tentang materi-materi di video ini, kalian subscribe terlebih dahulu dan bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan materi ya. Dan untuk lebih paham lagi, kalian tonton terus, ulangi lagi sampai paham, karena biasanya kalau hanya sekali kita mendengarkan biasanya mungkin belum langsung paham. Nah, kalau beberapa kali baru bisa paham. Itulah ilmu, insya Allah kalau kita belajar, insya Allah ilmu itu akan memahamkan kita, kembali kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.